Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Sehat-sehat ya teman-teman semua. Oke, di video kali ini saya tertarik untuk membahas satu saham yaitu Matahari Department Store ya, atau kode saham LPPF. Nah, di hari ini saham LPPF mengalami ARB ya, atau penurunan sebesar 6,9%, yang mana hari ini merupakan exit dari pembagian dividen, dengan dividen yang dibagikan untuk tahun ini mencapai yield-nya sebesar 10,63%. Nah, ada beberapa hal yang menarik tentang Matahari Department Store ini, seperti apa prospeknya, lalu apa yang harus kita perhatikan agar lebih berhati-hati, dan masihkah ada peluang untuk mendapatkan profit di saham ini, dan bagaimana kira-kira yang harus kita sikapi ya terhadap saham LPPF ini, teman-teman. Oke, seperti di bagian judul dari video ini ya, pendapatan dari LPPF ini meroket di musim lebaran dan juga di akhir tahun. Nanti kita akan melihat, pendapatannya bagaimana di tiap kuartalnya. Sebelumnya kita lihat dulu di pergerakan harganya ya teman-teman ya, atau price performance-nya dari LPPF ini. Harga untuk saat ini tanggal 10 April 2023 ditutup di harga Rp4.700, di mana titik ini merupakan di bawah titik pertengahan ya, antara titik tertinggi dan titik terendah dari harga saham LPPF ini. Sementara untuk pergerakan dalam 1 tahun untuk saham LPPF ini, eee, tertinggi di level 6.550 dan terendahnya di harga 3.650. Jadi, masih untuk harga saat ini masih di bawah harga pertengahan teman-teman ya, untuk rentang waktu 1 tahunnya. Oke, kita lanjutkan ke kepemilikan dari perusahaan ini teman-teman, di mana pemegang saham mayoritasnya, ini dari situs yang saya kutip ya, dari RTI, pemegang saham mayoritas ternyata adalah masyarakat ya, 46% lebih, kemudian yang kedua adalah Aurik Digital Retail 40%, dan yang ketiga adalah Multipolar. Multipolar adalah sebuah perusahaan dari grupnya Lipo teman-teman ya, dan Aurik sendiri juga, menurut informasi yang saya baca juga mereka sebetulnya adalah grup dari Lipo yang berbasis untuk Aurik ini ada di Singapura perusahaannya teman-teman. Nah, saya ingin menggarisbawahi dari bahwa di sini silahkan teman-teman cari story-nya ya, atau cari, ceritanya tentang bagaimana grup perusahaan ini teman-teman ya, terutama tentang sejarah dari LPPF ya. Bagaimana LPPF, kode sahamnya bisa dipakai dengan kode LPPF, yang mana itu adalah singkatan dari, Lipo Pacific Finance ya, kalau saya tidak salah. Namun dipakai untuk perusahaan, department store Matahari ini ya, dan bagaimana sejarah awal berdirinya Matahari ini, silahkan dicermati teman-teman, karena ada cerita yang cukup panjang dan menarik di sana ya. Nah, langsung saja berikutnya kita lihat tentang, performa dari perusahaan ini dalam hal profitnya ya. Jadi di tahun 2022 IPS-nya melonjak seiring dengan kenaikan konsumsi masyarakat ya, di mana 2022 terjadi perbaikan, konsumsi masyarakat setelah adanya pemulihan dari kondisi pandemi di tahun 2020 dan 2021 teman-teman. 2022 mencatatkan IPS 585 ya, setelah sebelumnya 348, dan di tahun 2020 mengalami kerugian. Nah, kita lihat di tahun 2022 itu kenaikan IPS per kuartalnya ada di kuartal 2 ya, yang ditutup di bulan Juni, dan kuartal 4 yang berakhir di Desember. Serta di tahun 2021 juga demikian halnya, kenaikan IPS ada di bulan, ada di kuartal 2 dan juga kuartal 4. Jika kita tarik lebih jauh ke belakang di tahun 2019, IPS tertinggi juga ada di kuartal 2 dan kuartal 4. Nah, hal yang bisa kita tarik kesimpulan barangkali karena ini terkait dengan bisnisnya Matahari Department Store ya, di mana merupakan,
Lini usahanya adalah perdagangan eceran, pakaian ya, di mana pakaian tentunya permintaan terbesarnya adalah seputar atau di sekitar musim lebaran atau di kuartal 2 ya, mulai dari April sampai dengan Juni, dan juga tercatat di sini laba tertingginya di akhir tahun, antara Oktober sampai dengan Desember. Kemudian kita lihat tentang historis pembagian dividennya, tercatat dari tahun 2011 hampir tidak pernah absen membagikan dividen ya, hanya 1 tahun yang tidak membagikan dividen ya tahun 2020 teman-teman. Dan yield-nya rata-rata, ini di bawah 10% ya, kecuali di tahun terakhir di tahun 2022 di mana dividen yield yang dibagikan mencapai 10,6% nih teman-teman. Dari sisi, ringkasan item-item di laporan keuangan, kita melihat bahwa cash-nya mengalami penurunan yang cukup besar nih teman-teman. Dari sebelumnya di tahun 2018 1,2 triliun, terakhir di tahun 2022 354 miliar ya. Penurunannya, cukup besar nih, tinggal seperempatnya saja dari tahun 2018. Kemudian dari sisi aset, cukup fluktuatif namun tidak ada perubahan yang terlalu besar. Dari sisi hutang ada peningkatan, baik itu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang ya. Kemudian ekuitas di situ, diperhatikan teman-teman terjadi penurunan ekuitas yang sangat besar ya, hampir, separuhnya nih dari 1 triliun menjadi 580 miliar rupiah. Kemudian kita lihat ke item revenue atau pendapatan, di situ tahun 2022 6,4 triliun, meningkat dari tahun 2020 dan 2021 ya. Namun 6,4 triliun itu masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2018. Nah, net profit 1,3 triliun ya, meningkat dari tahun 2020 dan 2021. Kurang lebih sama dengan tahun 2019 ya, sebelum terjadinya pandemi, teman-teman. Nah, kita lihat dari sisi valuasi, di situ PER-nya 8,15 tahun 2022 ya, kemudian PBV-nya 19 kali. Ini sangat tinggi, teman-teman, harap diperhatikan ya, PBV-nya hampir mencapai 20 kali. Kemudian di situ ada ROE 238%, nanti kita perlu lihat ya, eee apa karena ekuitasnya yang turun jauh atau memang, laba yang melonjaknya sangat tinggi ya, karena ini 238% sangat, fantastis, namun apakah ini too good to be true atau emang kenyataannya seperti ini ditopang dari penjualan? Nah, nanti kita perlu lihat lebih jauh ya. Kemudian dihubungkan dengan DER-nya, debt to equity ratio, di situ 8,9, cukup tinggi ya DER-nya ya, 8,9, hampir 10 kali teman-teman. Tadi yang tertera di hutangnya ada peningkatan dan jumlah hutangnya ini atau, untuk jenis hutangnya yang hutang jangka pendek ini adalah hutang usaha pihak ketiga ya, di mana terjadi peningkatan sekitar 500, miliar ya, 500 miliar. Dari sebelumnya 730 juta menjadi 1,2 triliun nih teman-teman. Kemungkinan ini hutang supplier teman-teman. Kemudian kita lihat, dari sisi penjualan ada kenaikan penjualan sebelumnya 5,5, miliar menjadi 6,4 miliar ya. Dan, laba di bagian paling bawah meningkat dari 900, miliar menjadi 1,3 triliun ya. Lalu patut kita perhatikan tentang berita-berita terkini seputar LPPF ini bahwa akan dilakukan buyback saham ya. Buyback saham sendiri, ada perubahan angka yang diputuskan perusahaan dari sebelumnya 1 triliun untuk dana buyback saham. Terakhir yang dikabarkan adalah sebesar 200 miliar saja teman-teman untuk dana yang dialokasikan untuk buyback sahamnya ya. Buyback saham, bisa kita lihat sebagai hal yang positif. Namun dengan perubahan angka tersebut patut kita cari informasi lebih lanjut ya, ada apa gerangan di balik perubahan angka tersebut ya, yang tadinya 1 triliun menjadi 200 miliar. Kemudian berita terkini seputar LPPF ini yang kedua adalah, ekspansi ya, dengan pembukaan gerai-gerai baru di beberapa kota di
Indonesia. Nah, kita masuk ke hitung-hitungan prospeknya teman-teman. Jika kita melihat di harga low dan high ring-nya dalam 1 tahun itu harga terendah di 3.650 dan harga tertingginya di 6.550. Nah, dari grafik bisa dilihat ya, itu dalam 1 tahun harga tertingginya sekitar awal 2022, kemudian mengalami penurunan, titik terendahnya sekitar kuartal 3 2022 ya, sebelum akhirnya naik. Nah, kalau dari sisi profit kita lihat, kita pakai misalkan angka resisten ya, atau titik tertinggi yang dicapai dalam 1 tahun ini yaitu 6.550 dikurangi harga saat ini 4.700, maka mendapatkan potensi gain 39% teman-teman. Sedangkan untuk potensial loss-nya kita lihat di support terdekatnya dalam 1 tahun ini di 3.650 ya, saya pakai asumsi angka tersebut, maka akan didapatkan kemungkinan loss sebesar 22% teman-teman. Nah itu dia kemungkinan gain dan loss-nya, serta pertimbangan lain barangkali yield dividennya ya, yang tahun ini cukup besar di atas 10%. Namun yang mungkin bisa teman-teman waspadai atau berhati-hati adalah konsistensi dari perusahaan untuk mencetak laba ya, karena sangat fluktuatif kalau kita melihat dari perkembangan profit perusahaan. Jadi tahun ke tahun konsistensinya kurang ya, dan hutang dari perusahaan yang cukup besar, DER-nya hampir 10 kali, kemudian PBV-nya hampir 20 kali, itu tentunya catatan-catatan yang perlu teman-teman perhatikan jika tertarik dengan saham LPPF ini. Dan tidak ada salahnya mungkin barangkali teman-teman akan mungkin bereksperimen ya, mencoba, karena memang ini titik entry yang sebetulnya bagus karena sudah ARB turun 6,9% dan barangkali besok di tanggal 11 April masih akan melanjutkan ARB lagi. Ya, silahkan kalau teman-teman mau masuk sekedar untuk bereksperimen ya, mencari sudut pandang yang lain dari sebuah perusahaan yang lain, tentunya di luar yang sudah teman-teman sering kenali perusahaannya ya, di sektor-sektor lain. Tidak ada salahnya untuk sekedar menambah pengalaman ya, tentunya dengan dana yang jangan terlalu besar dulu ya, coba mungkin beberapa lot saja sambil menambah wawasan teman-teman ya. Saya sendiri sudah masuk ke saham ini hari ini ya, tanggal 10 April ini pas ARB tadi, tapi hanya untuk bisa dikatakan untuk apa ya, nitip sendal aja ya kalau bisa istilahnya, untuk melihat seberapa sih pergerakan harganya. Oke teman-teman, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada salah dan kurangnya saya minta maaf. Barangkali teman-teman ada pandangan tentang saham LPPF ini ya, ada cerita apa, mungkin ada gain atau loss-nya, dan pandangan-pandangan teman-teman semua boleh di-share di kolom komentar ya. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.